Perbedaan Katolik dan Protestan. Katolik selama-lamanya amin, selama-lamanya amin, Katolik. Katolik dan Protestan walaupun sama-sama percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, namun ada beberapa hal prinsip yang secara dogmatis bisa dapat kita bedakannya antara gereja Katolik dan Protestan. Beberapa hal prinsip dogmatis yang membedakannya. Yang pertama, sumber kebenaran iman. Dalam gereja Katolik ada 3 sumber kebenaran iman. Yang pertama adalah tradisi, yang kedua kitab suci, dan yang ketiga adalah magisterium gereja. Protestan hanya kitab suci atau sola fide sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Yang kedua, tentang ketuhanan dan peran Maria. Gereja Katolik, Tuhannya orang-orang Katolik, bahkan juga orang-orang gereja Ortodoks sama, yakni Kristus dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan suci Maria yang tidak berdosa. Dilahirkan oleh perawan suci Maria yang tidak berdosa. Yesus lahir dari keluarga orang kudus sebagai putra tunggal Sang Bapa yang lahir dari seorang perawan, yakni Maria. Yesusnya Protestan lahir dari seorang wanita yang berdosa yang bernama Maria. Yesus sebagai anak sulung berasal dari keluarga berdosa yang juga mempunyai banyak anak. Jadi Maria juga melahirkan anak-anak yang lain setelah Yesus. Walaupun pandangan ini juga tidak diakui oleh semua Protestan, semua orang-orang Protestan. Ada yang mengakui satu anak tunggal, Maria melahirkan hanya satu, yaitu Yesus. Ada juga yang bilang Yesus punya adik-adik. Jadi di antara mereka juga belum sepakat sebenarnya ya. Jadi Marianya orang-orang Protestan, entahkah Maria yang memiliki anak yang lain setelah Yesus, ataukah Maria yang hanya memiliki seorang anak yakni Yesus. Yang ketiga, prinsip dogmatis filosofis. Katolik prinsipnya bahwa kebenaran itu satu, tunggal dan mutlak. Protestan tidak ada kebenaran mutlak, atau dalam ajaran filsafatnya itu mereka menganut paham relativisme. Dan hal ini juga berpengaruh pada penafsiran Alkitab sebagai satu-satunya sumber kebenaran itu sendiri. Orang-orang Katolik hak menafsir itu ada pada otoritas atau magisterium gereja. Setiap orang Katolik boleh menafsir sejauh itu tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran gereja, tradisi, dan juga kitab suci. Dan karena itu hasilnya pun gereja Katolik tetap kokoh dan menjadi satu yang tak tergoyahkan. Kalau Protestan menganut paham relativisme, maka semua orang dapat menafsir kitab suci yang adalah satu-satunya sumber kebenaran itu. Hasilnya pun beda. Gereja terpecah belah. Tidak ada satu kesatuan
pengajaran, tidak ada satu kesatuan pengajaran tentang Yesus itu sendiri. Yang ada adalah perpecahan di dalam kekristenan itu sendiri. Dan yang keempat, perbedaan yang keempat, gereja Katolik dengan Protestantisme ini. Gereja Katolik punya penghayatan hidup soal hidup sesudah kematian. Ya. Jadi poin keempat ini adalah hidup sesudah kematian. Orang-orang Katolik, baik gereja yang berziarah di bumi ini maupun gereja spiritual hidup setelah kematian atau gereja abadi itu, keduanya memiliki relasi yang kuat melalui dan dalam doa-doa yang berpuncak pada perayaan Ekaristi. Jiwa manusia tetap hidup. Sekali lagi, jiwa manusia tetap hidup karena hanya terlepas dari badan. Allah adalah Allah orang mati maupun Allah orang yang hidup. Sementara beda dengan Protestantisme. Orang-orang Protestan, orang-orang melihat pandangan ini secara berbeda. Orang yang hidup dan orang yang mati tidak ada relasi apa-apanya lagi. Yang mati selesai. Yang hidup, ya hidup dan berjuang di bumi. Yang mati itu adalah urusan Tuhan. Jiwa yang terpisah dari badan tidak ada sangkut pautnya lagi dengan dunianya orang-orang hidup yang masih berziarah di bumi ini. Poin kelima, simbol dan tanda. Dalam gereja Katolik, apa yang diciptakan Allah dapat dilihat sebagai sarana yang menghantar setiap orang untuk menumbuhkan keimanannya kepada Allah. Sementara Protestantisme hanya iman atau sola fide. Hanya iman, sola fide, selesai. Cukup beriman kepada Yesus Kristus. Dan yang terakhir, yang keenam, tentang para kudus. Dalam gereja Katolik ada penghargaan atau penghormatan kepada para kudus. Mereka yang dipilih Allah sebagai bukti contoh kebaikan Allah bagi dunia. Dan juga hal ini berpengaruh kepada penghayatan terhadap orang-orang mati itu sendiri. Karena orang kudus adalah mereka yang sudah mati, itu urusan Tuhan terlepas, ya. Tidak ada penghargaan di sana. Sementara orang-orang Katolik itu ada penghargaan terhadap mereka yang telah membuktikan contoh hidupnya sebagai orang-orang yang beriman Katolik tangguh dan kuat selama ziarah hidup mereka di dunia ini, yang patut dicontohi oleh gereja yang sedang berziarah atau orang-orang yang sedang berziarah di bumi ini. Sementara di dalam Protestan, orang-orang kudus tidak dibutuhkan. Mereka sudah mati, ya selesai, itu urusan Tuhan.